Kalau mungkin adik mungkin mendapatkan jodoh, seorang pada saat saya melaksanakan tugas, saya ikhlaskan kau menikah dengan orang lain, tidak masalah. Tidak perlu kau tunggu dengan saya. Tetapi kalau kau cinta dengan saya, kau tunggu saya sampai titik darah penghabisan. Plus dulu nih. 102,6 FM Satrasi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif, mengungkap cerita di balik berita. Sahabat Istad FM yang ingin gabung nanti boleh dipergunakan line telepon kita di 0812 88881026. Interaktifnya di 0812 91721177 juga. Kami akan buka buat Anda yang tadi nomor WA dan nomor SMS-nya. Baik, berkarir di TNI tentu harus siap dengan segala kondisi dan komando dari atasan gitu ya. Siap. Sudah ke daerah mana nih abang nih yang pernah ditugaskan ini? Terima kasih Bang Paslah. Iya. Jadi pertama saya menjadi seorang TNI 98, saya pertama kali ditempatkan di Kostrad, Bang Paslah. Di Kostrad. Pada tahun 1998 di Makostrat. Di Makostrat itu markas komando yang di Jakarta. Iya, okay. Kostrad. Setelah itu saya dapat penempatan divisi 2 Kostrad, bertempat di daerah Jawa Timur, tepatnya di Malang. Di Malang ya. Lama ya di sana. Kurang lebih saya 3 bulan di sana, artinya pembinaan atau mungkin orientasi. Setelah itu saya resmi masuk ke Brigade 9 Kostrad di tepatnya di Jawa Timur, Jember. Setelah itu 3 bulan juga saya di sana kurang lebih orientasi. Saya singkatkan. Pertama kali saya masuk batalion 514 Sabadayuda Kostrad. Sabadayuda di Kostrad, bertempat di daerah Bondowoso. Di Bondowoso. Ya? Oke. Setelah itu dari Bondowoso saya kurang lebih 3 tahun. Saya pindah ke Malang tadi divisi 2 kurang lebih 2 tahun. Dan saya juga pernah tugas di daerah Kalimantan dan pernah tugas juga di Sulawesi ya. Dan pada tahun 2012 saya boleh dikatakan pulang kampung lah Bang Paslah. Kemana pulang di kampung? Kodim 02 12 Tabus Selatan pada tahun 2012. 2012 itu tadi di Kodim ya? Di Kodimnya bertempat di Padang Sidimpuan. Oke, sebelumnya masa prajurit itu pernah nggak ditugaskan untuk menangani atau menjaga keamanan di sebuah daerah atau ke negara lain gitu ya? Apakah itu konflik, apakah itu perlu pengamanan teritorial misalnya di satu daerah atau bahkan ke luar negeri? Untuk penugasan di daerah luar negeri, alhamdulillah belum pernah. Tetapi kalau di dalam negeri pada tahun 2001 pada saat memanasnya atau suasana di daerah Aceh, saya pernah di sana pada tahun 2001 sampai 2004 kalau tidak salah. Iya, itu 2001 ya sampai 2004. 2004 itu di Aceh ya. Tahunnya memang hampir 3 tahun, tapi bulannya dia 2 tahun karena pada saat berangkat itu di ujung 2001 kalau tidak salah. Itu seperti apa penanganannya? Sedikit gambaran pengalaman apa yang didapat pada saat bertugas di daerah konflik itu kan? Pengalaman pada saat itu saya memang penugasan di sana adalah bukan teritorial. Pada saat itu namanya saya pada saat itu Raja Wali 1. Raja Wali 1 itu spesifiknya apa? Spesifiknya adalah dia bagian hutan. Bergerak dari titik yang satu ke titik yang satu sampai begitu terus sampai selama 2 tahun main di hutan yang dibawa ransel makanan pokok secukupnya. Kita drop logistik mungkin diperkirakan 10 hari. Begitu mungkin logistiknya habis, kita merapat ke desa untuk menerima dorongan logistik dari Kotis atau komando atas. Itu melata gitu ya? Itu melata terus di melata terus. Tidak pernah kita seperti penugasan disiapkan pos gitu ya. Pos gantian menjaga, tidak. Kita mengembara terus dari titik ke titik yang lain di Aceh. Yang kita hadapi adalah perang orang hutan. Kita artinya boleh katakan zaman dulu GAM lah ya. GAM ya. Itu perang gerilya gitu. Perang gerilya kurang lebih seperti itu. Itu yang yang pada saat itu saya mempunyai masa lalu. Pada saat itu saya singkatkan, kalau dibilang nafas saya atau nyawa saya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa
Pak Qadir mengatakan dibantu oleh Allah. Ada ini ya, maksudnya ada tragedi waktu itu. Pada saat kita bergerak, saya bercerita singkat saja. Ya, singkat. Kita ada hambatan, intinya gitu, hambatan dari lawan. Hambatan dari lawan lah, atau mungkin GAM yang ini melaksanakan penembakan kepada kita. Terus satu orang anggota saya luka karena pada saat itu saya komandan regunya. Komandan regu itu berpangkat Saya sersan 2. Sersan 2. Baru-baru jadi tentara 2 tahun saya langsung sudah membawa anggota ya. Siap. Itu udah komandan regu ya. Ya, siap. Nah, dilanjut ceritanya tadi, begitu kejadian konflik itu kena tertembak atau apa gitu. Pada saat kita kena tertembak ya, setelah kita tertembak kita sesuaikan dengan aturannya ada, sesuai yang dilatihkan, kita berlindung yang ada, terus kita balas tembakan dan sebagainya sesuai dengan materi kegiatan kita militer. Tapi yang di saya alhamdulillah anggota segala sesuatu kita alhamdulillah kepada Allah. Anggota saya kena tertembak kakinya dan alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, artinya mungkin meninggal dunia tidak, hanya cuma luka-luka. Kita balas tembakan dan sebagainya, kita kejar dan sebagainya, kita konsolidasi. Jadi Bang Paslah pada saat itu kita balas tembakan itu, bahwasanya setelah selesai baru kita sadar Bang Paslah. Saya berlindung itu menganggap itu adalah pohon yang besar. Pohon besar sekali, namanya berlindung. Disitulah kita berlindung. Ya. Tetapi setelah selesai saya sadar ternyata pohonnya kecil. Ya. Ternyata pohonnya kecil karena tidak semua pohon itu kan besar. Pada saat di lokasi apa yang ada kita menghilang dulu dan kita berlindung. Artinya di pohon setelah kita menyadari pohon kecil begitu bisa berlindung dari hambatan itu ya. Tetapi dengan adanya ilham atau hudal dan itu adalah pertolongan dari Allah ya. Baik. Ketemunya dengan apa saja misalnya? Kalau dengan binatang udah biasa ya di situ ya. Kalau binatang bermacam lah mungkin ya. Bang Paslah ya. Harimau alhamdulillah belum pernah kelihatan. Biasa ular, mungkin babi, mungkin kijang. Ya. Kalau kijang masih lumayan. Kita tembak untuk menambah logistik. Ya. Kan udah jarang lah makan yang enak, kurang lebih seperti itu. Cuman makannya Indomie dan ikan asin, kurang lebih seperti itu. Sama Tarzan nggak ketemu ya? Tidak. Oke. Nah, di daerah mana tugas yang paling berat itu? Apakah yang di Aceh atau di mana daerah? Saya penugasan saya tadi karena kita membahas baru Aceh, saya singkat saja. Pada tahun selanjutnya saya menugas di Ambon ya. Pada saat dulu kerusuhan di Ambon, kalau boleh dikatakan dulu pada zaman itu katanya masalah SARA ya. SARA ya, itu peristiwa apa itu Ambon itu? Ambon itu masalah agama lah. Ya, kalau istilahnya ya. Acang dan Obed. Obed itu Islam di sana ya. Ya, Acang dan Obed. Tapi itu mungkin sebenarnya bukan itu, tapi mungkin ada aja lah mungkin pihak ketiga. Tetap saja konflik itu tetap berbau politik. Kalau itu memang tidak bisa dirahasiakan pada saat itu, mungkin tentang masalah SARA aja, itu masalah agama. Nah itu menurut di Ambon itu berat mana di Ambon ketika di Ambon atau yang di Aceh gitu? Sebenarnya semua tugas itu tidak ada yang berat, bagaimana kita menyikapinya. Tapi kalau kita sesuai yang apa yang Abang tanyakan itu adalah bagi saya itu adalah di Ambon ya. Di Ambon. Kenapa? Di Ambon kan masalah dia itu kan tidak tahu dia siapa musuh siapa lawan. Itu yang berat karena dia kan masalah agama. Nanti kita dekat sama umpamanya saya orang muslim nih, tentara muslim. Saya dekat di muslim, nanti saya dibilang tentara Islam. Tentara Islam ya. Dekat sama Kristen mungkin atau bagaimana, dan kebalikannya. Jadi buah si malakama. Lebih seperti itulah. Bagaimana cara waktu itu menempatkan diri seorang prajurit, seorang abang lah misalnya waktu itu. Anda lah misalnya pada saat itu. Sesuai ya saya sebagai komandan regu pada situ tentunya saya ada perintah dari danton saya, urusan sampai ke danki ke danyon saya, kita sebagai TNI melaksanakan tugas kita tetap netralitas tetap itu, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Kita di tengah-tengah. Bagaimana meyakinkan yang berkonflik itu kita berada di tengah gitu? Bahwasanya kita datang diperintahkan dari pimpinan ke sana untuk meringankan atau mengamankan, untuk menyatukan kedua belah pihak. Bagaimana caranya kita baik mungkin di sebelah kanan atau kiri, tidak ada kita pro dan kontra, kurang lebih seperti itu. Memang nyata gitu ya, kita jalani gitu. Ya, umpamanya kalau kita ada yang Islam ke Islam, kalau ada saat ibadah kita ibadah.
Umpamanya kita di situ mungkin ada anggota kita yang Nasrani, kita Islam, kita hargai mereka ke gereja, kita amankan, kita dukung dan sebagainya. Jadi tidak ada kesannya yang tentara yang datang dari Jawa ini boleh katakan tentara yang tidak netral. Kita berusaha netral sesuai perintah pimpinan kita, Bang. Dan saat itu bertugas masih di Kostrad, minta? Masih di Kostrad saya. Kostrad itu yang diturunkan. Iya, pada saat itu masih tetap di batalion itu. Baik, ini semakin menarik nih perjuangan seorang prajurit TNI yang kita katakan bahwa TNI itu memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedikit terganggu saja TNI sudah harus berada di garda terdepan gitu ya. Kalau ada keinginan atau kelompok-kelompok yang merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, TNI berada di garis terdepan. Garis terdepan ya. Dan itu memang komando ya. Ya, harga mati karena tugas TNI ini kan untuk menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapapun tidak bisa yang menghancurkan atau yang merusak atau merubah semua tentang aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini. Oke, baik, kita case apa sejenak dulu nih, masalah keluarga ini agak di sini yang berat kadang-kadang konfliknya gitu ya. Siap. Nah, berkarir di TNI barangkali penuh dengan perjuangan gitu ya, berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang satu, bahkan seluruh Indonesia kita memang harus sudah menyatakan siap untuk di mana saja ditugaskan. Ini kan persoalan ini dengan keluarga bagaimana kalau sesaat itu kita ditugaskan, itu keluarga bagaimana? Istri lah gitu. Apakah ibu di rumah itu siap kemana saja gitu ditugaskan juga? Ya, alhamdulillah Bang Paslah, pada saat saya menjadi seorang tentara. Saya melaksanakan tugas meninggalkan 1 tahun 2 tahun. Memang alhamdulillah pada saat itu posisi saya masih bujangan. Tetapi yang bisa sudah beristri, yang bisa saya gambarkan, istri anggota saya kan ada 10 dengan saya sebagai danru. Anggota saya berarti 9. Pada saat itu ada 4-5 orang sudah mempunyai istri dan anak. Iya. Ya, kadang-kadang gimana? Karena seorang istri prajurit itu pun atau persit lah namanya ya. Persit. Sebelum dia menikah dia sudah disampaikan aturan main atau doktrin ya. Siap apabila menjadi seorang istri tentara itu seperti ini. Ininya itu maksudnya siap apabila sewaktu-waktu suaminya diberangkatkan tugas. Iya. Abang bagaimana waktu itu mengatakan sama orang rumah? Seperti yang saya sampaikan tadi, Bang. Pada saat itu memang prakteknya seperti apa gitu? Prakteknya istri saya umpamanya abang terpanggil oleh negara mendapatkan suatu kehormatan buat saya untuk melaksanakan tugas di daerah perbatasan, contoh mungkin ke timur atau mungkin pada saat itu Aceh gitu ya. Adek harus siap gitu ya. Jaga nama baik keluarga dan jaga nama baik satuan kita ini. Itu setelah menjadi istri kan? Iya. Kalau sebelumnya waktu pacaran dulu gitu. Sebelum pacaran pun seperti itu. Abang akan melaksanakan sama ya, karena kan harus diberitahu bahwa TNI itu siap kapan saja itu. Semoga kalau seandainya kita jodoh kita akan menikah. Kalau mungkin adik mungkin mendapatkan jodoh seorang pada saat saya melaksanakan tugas, saya ikhlaskan kau menikah dengan orang lain, tidak masalah. Tidak perlu kau tunggu dengan saya. Tetapi kalau kau cinta dengan saya, kau tunggu saya sampai titik darah penghabis. Plus dulu nih. Nggak, aku pikir tadi kalau pas abang, Dek harus siap. Aku pikir Bang mikir-mikir dulu lah gitu kan. Tapi karena memang rasa cinta itu, itulah maha dahsyat cinta itu, karena apapun harus diterima gitu ya. Karena kita Bang Paslah, tugas itu adalah kita sampaikan itu suatu tugas yang mulia, kehormatan. Kehormatan. Berarti dari pihak istri, anak-anak semuanya tuh tidak ada lagi persoalan yang terkait dengan itu ketika kita ditugaskan. Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada lagi menjadi persoalan yang krusial terhadap itu, dan sudah merelakan kapan saja tugas itu dibebankan kepada kita seorang prajurit ya. Nah, tentu juga begitu. Orang tua tadi begitu sayangnya kepada kita, apalagi ibu tinggal dengan anaknya lama berjuang setelah menjadi TNI. Itu bagaimana perasaan? Apakah tidak ada rasa khawatir seorang ibu itu ketika seorang prajurit nih andalah misalnya yang berangkat ke tempat pekerjaan atau tempat tugas? Pasti dong Bang Paslah. Pasti ya. Kalau Bang Paslah menanyakan tentang ibu, rasanya hati saya ini tidak kuat menahan air mata saya.
Karena ibu itu bagi saya sungguh luar biasa Bang Paslah. Segala-galanya ya. Saat itu memang Bang Paslah saya singkat 98 saya tentara sampai 2005 saya di daerah Jawa. Alhamdulillah tidak pernah orang tua saya datang ke daerah karena mengingat umur dan usianya tidak memungkinkan, sudah tua. Tua ya. Mas Ses itu udah berapa usia orang tua? Kurang lebih kalau nggak salah pada saat itu 60 tahun lah 60 Pak Bang ya. Paslah. Dia menahan rindu terus ya. Tapi kita tetap komunikasi Bang Paslah. Zaman dulu kan kita belum ada telepon, belum Bang. Surat ya. Surat atau mungkin telepon rumah. Dan kita tidak punya. Numpang ya. Numpang lah. Kalau umpamanya saya rindu kepada ibu saya telepon kepada Pakcik saya. Bu, minta tolong panggil ibu, saya mau bicara. Pesan ibu saya, nak, saya rindu. Gitu ya. Baik-baik ya nak ya. Jaga ibadah, sholat jangan lupa 5 waktu. Jadilah tentara yang soleha, jangan tentara yang tidak mempunyai etika yang baik. Betul itu. Ingat keluargamu di kampung merindukanmu. Begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Begitu ibu tuh merasa rindu, sebenarnya terbentur dengan tugas yang tidak bisa cuti itu kan. Seorang prajurit itu cutinya berapa dalam setahun? Kita ada namanya cuti tahunan Bang Paslah. 1 tahun itu kurang lebih 12 hari full jam kerja. Dulu itu dimanfaatkan pulang kampung. Saya manfaatkan Bang Paslah. Langsung pulang. Langsung. Dari Jawa, dari mana tadi? Dari Bondowoso. Bondowoso. Pada saat itu gaji saya Bang Paslah pada tahun 98 itu kurang lebih masih kita 800-an kalau tidak salah. Pangkatnya apa? Sersan 2 pada saat itu. Sersan 2 800 ribu. Saya bisanya Bang Paslah itu mengumpulkan duit dalam sebulan itu kurang lebih 200 ribu. Begitu dapat waktu cuti Bang Paslah, uang saya yang kumpulkan itu saya singkatkan saja, saya kembali lagi ke satuan, nggak ada lagi, tabungan lagi habis. Dan saya bikin apa? Saya pulang itu dari Jawa itu memang kita kehidupannya pas ya. Terus saya pulang dari Jawa Timur ujung paling Bondowoso itu saya naik pakai Sampagul pada saat itu. Ya. Perjalanannya Bang Paslah 4 hari 4 malam ya. Berarti kita kali 2 berarti 8 hari. Sedangkan cutinya saya 4 hari aja full di rumah. Demi rindunya kepada orang tua. Rindu kepada orang tua. Ya, Bang Paslah. Seorang ibu janda yang sudah berusia 65. Yang pekerjaannya jangan lupa Bang Paslah, saya bangga mengatakan saya menjual seorang penjual tomat bawang di kaki 5 di Pekan-Pekan di kota Tabaksel ini. Tabaksel ini ya. Siap. Luar biasa, mudah-mudahan ini semua adalah berkah ya. Amin. Kemudian waktu itu bagaimana bisa mengumpulkan tuor ya kalau untuk begitu aja sulit gitu ya. Tuor kalau kita mahar lah gitu ya. Ya, mahar Marsapa baru di Tabaksel kan tuornya mahal berjuta-juta. Dan gitu. Alhamdulillah Bang Paslah, memang saya tentara 98, saya nikah tahun 2009 Bang Paslah. 2009. Kalau diboleh dikatakan di angkatan saya termasuk orang yang terlambat menikah. Terlambat ya. Pada saat tahun 2009 umur saya kalau kurang lebih 32 tahun saya 32. Baru menikah. Waktu itu TNI dibolehkan menikah itu usia berapa? Pada saat kami di Kostrad ada aturan Bang Paslah, ya? Dia umur 25 tahun baru boleh. Tetapi kalau secara umum itu masa dinas 2 tahun. 2 tahun ya, masa dinasnya 2 tahun ya, dari dia masuk menjadi TNI resmi 2 tahun lalu boleh menikah. Di Kostrad usianya 25 tahun. 5 tahun ya. Ya, barangkali sudah disampaikan ya dan sudah dikenal oleh istri gitu ya. Perempuan itu kan egonya tinggi. Sementara tugas TNI itu kan 24 jam gitu ya. Istri tidak pernah nggak tahu kalau kenyataannya bagaimana. Pernahkah nggak istri minta perhatian atau protes, bang nggak usah pergi dulu lah tugas ini gitu, pernah nggak? Jujur ya. Kalau kita kembali ke manusianya, siapa sih manusia yang tidak selalu pingin di samping suaminya gitu. Tetapi ya, karena istri saya atau istri Persiti ini adalah istri yang saleha bagi saya, saleha karena dia tahu siapa dia dan siapa suaminya ya. Suaminya bertugas kepada bangsa dan negara, siap 1x24 jam kapan saja dan di mana saja siap untuk melaksanakan perintah dan direlakan diantar penuh dengan doa dan senyuman rasa cinta. Luar biasa, kita memang mengabdi dan berterima kasih ini sama TNI yang betul-betul menjaga bangsa dan negara kita ini. Saat ini seorang Kapten Abdul Qadir Arhab sudah menjadi dan ramil di Kota Penyambungan, dikenal sangat ramah dan baik. Selain itu juga turut serta dan aktif dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, kegiatan-kegiatan sosial juga.
apa yang akan menjadi target dan ramil kita ini ke depannya dan harapan terhadap institusi serta masyarakat yang ada di sini. Kita simak saja selepas jeda berikut ini, tetap di Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif mengungkap cerita di balik berita. FM.